Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di postingan Baraya Pembelajar yang kali ini kita akan mengulik sebuah bahasan yang tak kalah menarik dari bahasan sebelumnya. Apalagi kalau bukan masalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang ternyata hingga kini tengah menjadi polemik sangat unik untuk dibahas. Surat Perintah 11 Maret alias Super Semar adalah surat perintah yang pernah ditandatangani oleh mendiang Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Isinya berupa instruksi dari Presiden Soekarno saat itu kepada Letjen Soeharto, tentunya selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk mengambil alih segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan saat itu yang sedang dianggap genting. Meski sudah berusia 50 tahun lebih, ternyata Super Semar masih menuai kontroversi di sebagian pihak. Surat perintah yang bertanggal 11 Maret yang mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan di Republik Indonesia ini menyimpan segudang misteri. Dari sisi sejarah, Super Semar adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru, dan hal itu juga yang merupakan surat sakti yang menentukan kelahiran dan keabsahan pemerintahan Soeharto sekaligus dalam tanda kutip penyingkiran Bung Karno dari kepemimpinan nasional saat itu. Perlu diketahui oleh banyak orang bahwasannya Super Semar yang beredar di masyarakat ternyata ada 3 versi. Sebagai bagian dari catatan penting sejarah perjalanan bangsa Indonesia, meski sudah berusia hampir setengah abad, naskah asli Super Semar belum juga diketemukan. Publik pun akhirnya bertanya-tanya, apakah Super Semar tersebut memang benar-benar ada? Karena hilangnya naskah asli, Super Semar masih menjadi misteri. Saat ini Super Semar yang beredar di tengah masyarakat ada 3 versi. Pertanyaannya lagi, mengapa harus ada 3? Apakah ada bagian-bagian tertentu yang sengaja ditutup-tutupi? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, Super Semar yang diterima dari Sekretariat Negara saat itu dengan ciri-ciri jumlah halaman 2 lembar, berkop surat burung Garuda, dan diketik rapi, serta di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama Soekarno. Yang kedua, Super Semar yang diterima dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, berkop burung Garuda, ketikan tidak serapih yang versi pertama, penulisan ejaan sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku pada saat itu. Jika pada versi pertama di bawah tanda tangan yang tertulis adalah nama Soekarno, dan pada versi kedua tertulis dengan nama Soekarno. Versi yang ketiga, Super Semar yang diterima dari Yayasan Akademi Kebangsaan dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, sebagian surat juga sudah robek sehingga tidak lagi utuh, dan kop suratnya juga tidak jelas, hanya berupa salinan. Tanda tangan Soekarno pada versi ketiga ini juga berbeda dengan versi pertama dan versi yang kedua. Banyak akhirnya kalangan yang bertanya, Super Semar ini apakah bukti surat kuasa ataukah dalam tanda petik sebagai alat kudeta kekuasaan? Ada 3 kontroversi yang muncul jika membicarakan Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang menjadi momentum peralihan kekuasaan Presiden pertama RI Soekarno ke Soeharto. Yang pertama tentunya menyangkut keberadaan naskah otentik Super Semar. Yang kedua, proses mendapatkan surat tersebut. Dan yang ketiga adalah interpretasi yang dilakukan oleh Soeharto. Menurut peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam, keberadaan naskah otentik Super Semar hingga kini belum diketahui.
Selain soal keaslian, tentu saja cerita mengenai proses kelahiran Super Semar pun mengalami kontroversial yang tertuang dalam buku Kontroversi Sejarah Indonesia karangan Syamdani halaman 189. Diceritakan di halaman tersebut ada mantan anggota Cakrabirawa yaitu Letnan II Soekarjo Wilarjito saat itu yang menyaksikan bahwa Bung Karno menandatangani Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 di bawah todongan pistol FN kaliber 46. Dikatakan Wilarjito saat itu Majen Basuki Rahmat yang berpangkat sebagai Pangkostrat, Majen Maraden Pangabean yang berpangkat Wakasat, Majen M. Yusuf dan Majen Amir Mahmud mendatangi bersama-sama ke kediaman Soekarno di Istana Bogor dengan membawa map merah muda. M. Yusuf kemudian menyodorkan sebuah surat yang harus ditandatangani. Saat itu sempat terjadi dialog antara Bung Karno dengan mereka. Wilarjito mengaku dari jarak 3 meter di belakang Soekarno dia melihat Basuki Rahmat dan M. Pangabean menodongkan sebuah pistol. Bila itu yang terjadi, maka orang bisa menyimpulkan bahwa sedang terjadi sebuah kudeta. Namun begitu, keterangan Wilarjito pun dibantah habis-habisan oleh M. Yusuf dan Amir Mahmud. Dalam buku Kontroversi Sejarah Indonesia di halaman 186, Amir Mahmud hanya menyebutkan sempat ada rencana membawa senjata ke Bogor. Adalah Pak Yusuf yang mengusulkan supaya kita bawa brand, bawa stand, dan juga segala macamnya. Lalu saya bilang, di sana ada 2 batalion Cakrabirawa. Kita mau apa di sana? Ujarnya. Cerita lain menurut Asfi, sebelum 11 Maret 1966, Soekarno pernah didatangi oleh 2 pengusaha utusan Majen Alamsyah Ratu Prawira Negara, dan kedua pengusaha itu adalah Hashim Ning dan Dasat. Mereka datang untuk membujuk Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Akan tetapi Soekarno menolak habis-habisan dan dengan tegas, bahkan sempat marah dan melempar sebuah asbak. Dari situ terlihat ada usaha untuk membujuk dan menekan Soekarno yang telah dilakukan oleh mereka. Kemudian diikuti dengan pengiriman 3 jenderal ke Istana Bogor, ungkap Asfi saat itu. Pertanyaannya, benarkah Soekarno ditodong pistol saat itu untuk menandatangani Super Semar? Soekarjo yang menuturkan bahwa saat itu ada 4 jenderal yang menghadap Presiden Soekarno. Mereka adalah para anak buah yang diutus Soeharto saat itu untuk mendapatkan surat mandat dari Bung Karno. Keempat jenderal ini adalah Majen Basuki Rahmat, M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Maraden Pangabean. Mereka sudah siap membawa map berisi dokumen Super Semar yang disusun oleh Alamsyah dan diketik oleh Ali Murtopo dari Badan Pusat Intelijen, saat itu adalah BPI. Saat menerima dokumen tersebut, Soekarno langsung memprotes. Loh, diktumnya kok diktum militer, bukan diktum kepresidenan, ungkap Bung Karno seperti yang dituliskan Soekarjo dalam buku mereka, yaitu Menodong Soekarno. Soekarjo yang ada di lokasi saat itu mengamati dengan cermat surat yang dipegang oleh Bung Karno saat itu. Memang kop suratnya yang disodorkan tidak ada lambang Garuda Pancasila yang berbunyi Presiden Indonesia, namun yang ada hanyalah kop surat dengan lambang Mabes Angkatan Darat. Untuk mengubah waktunya pun sangat sempit. Tanda tangan ini sajalah paduka. Bismillah. Saat itu Basuki Rahmat mengatakan demikian, yang diiyakan oleh M. Pangabean sambil mencabut pistolnya. Soekarjo pun dengan cepat mencabut pistolnya karena melihat 2 jenderal itu bergerak dengan senjata kepada Bung Karno. Aku sadar bahwa saat itu keselamatan Presiden Bung Karno menjadi tanggung jawabku, kata Soekarjo. Karena tak ingin ada pertumpahan darah, lalu Soekarno pun mengalah dan akhirnya mau menandatangani surat tersebut. Jangan. Ya, sudah, kalau mandat ini harus kutandatangani, tetapi nanti kalau masyarakat sudah aman dan tertib, supaya mandat ini dikembalikan kepadaku, ungkap Bung Karno saat itu.
Keempat jenderal pun lalu berpamitan setelah mendapatkan dokumen yang sudah diteken tersebut. Mereka kemudian menghadap kembali ke Soeharto untuk menunjukkan bahwa telah ada surat resmi peralihan kekuasaan. Berbekal dengan surat itu, akhirnya Soeharto merasa telah memegang kuasa eksekutif untuk mengembalikan kondisi tanah air ke situasi yang normal. Dia pun langsung membubarkan PKI, menangkap sejumlah menteri yang terkait G30S, hingga memenjarakan siapapun yang memiliki kaitan dengan PKI saat itu. Bantahan yang terjadi. Cerita Soekarjo saat penodongan Soekarno ini menimbulkan perdebatan di kalangan mereka saat itu. Sebab selama ini diketahui hanya ada 3 jenderal yang menghadap Bung Karno. Selain Maraden Panggabean, Maraden akhirnya berbicara kepada media saat itu setelah tulisan kesaksian Soekarjo dimuat di beberapa media pada bulan Agustus tahun 98. Saya sedih memperhatikan betapa bejatnya moral dan mentalitas seorang mantan perwira yang bernama Soekarjo Wilarjito yang mengisahkan berita hoak atau bohong, tutur Maraden Panggabean yang tahun 1966 menjabat sebagai Wakil Panglima Angkatan Darat. Tertulis dan tertuang di harian Berita Kompas tanggal 28 Agustus 1998, Menteri Panglima Angkatan Darat atau Mempanghatnya adalah Letjen TNI Soeharto. Pada saat penandatanganan Supersemar, Maraden mengaku tidaklah ada di Bogor, namun saat itu ia ada di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Saya ingin menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan mantan perwira Soekarjo tidaklah mengandung kebenaran sama sekali, ucap Maraden saat itu, khusus mengenai keterangan yang mengatakan bahwa yang melakukan penodongan itu antara lain Maijen TNI Panggabean. Dengan ini saya tegaskan bahwa sikap melakukan penodongan untuk memperoleh sesuatu dengan kekerasan atau paksaan tidaklah pernah terjadi dan menjadi sifat atau kepribadian saya, ujarnya lagi. Bantahan tersebut kemudian juga disampaikan oleh M. Yusuf dan Subandrio yang ada di lokasi saat Supersemar pun ditandatangani oleh Bung Karno. Sejarawan Aswi Warman Adam mengaku saat itu tidak begitu mempercayai cerita soal penodongan senjata tersebut. Namun yang pasti, Soekarno berada dalam kondisi tertekan saat menandatangani Supersemar. Dipaksa dalam arti penodongan, saya juga membantahnya karena hal tersebut tidak mungkin. Karena di sana ada pasukan Cakrabirawa, Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. Tidak mungkin juga ada jenderal yang berani menodong Bung Karno saat itu, kata Aswi dalam wawancara dengan harian Kompas beberapa waktu lalu. Menurut dia, serentetan peristiwa yang menggerus kekuatan politik Soekarno lah yang menekan sang proklamator bangsa tersebut menandatangani Supersemar. Isi Supersemar ini sebenarnya hanya untuk mengamankan presiden dan keluarganya serta mengembalikan kondisi keamanan tanah air saat itu. Namun kalimat mengambil suatu tindakan yang dia pandang perlu akhirnya menjadi blunder terbesar Bung Karno yang akhirnya membuat dia terpaksa menyerahkan tampuk kekuasaannya saat itu kepada Soeharto untuk selama-lamanya. Itu adalah blunder dari Bung Karno karena seorang sipil yang memberikan perintah tidak jelas kepada pihak militer saat itu, ucap Aswi. Dan dari beberapa sumber akhirnya kami menemukan sebuah cuplikan video dari Arsip Nasional Republik Indonesia tentang pidato Bung Karno membahas tentang Supersemar. Bahwa ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki
sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden. Perintah pengamanan wibawa presiden. Perintah pengamanan ajaran presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat, yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Sejarah singkat dan kontroversi Super Semar. Yang pertama adalah mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu. Kalimat fatal ini dalam Super Semar akhirnya menjadi salah satu isi perintah Super Semar yang meminta Soeharto saat itu untuk melindungi presiden dan juga semua anggota keluarganya, hasil karya dan juga ajarannya. Akan tetapi Soeharto tidak melaksanakan perintah tersebut dan justru mengambil tindakan sendiri di luar perintah Presiden Soekarno. Tindakan yang dilakukan Soeharto saat itu karena Soekarno telah membuat kesalahan fatal dengan mencantumkan kalimat mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu. Yang kedua, saat itu akhirnya Bung Karno pun diusir dari istana dan Soekarno kehilangan hartanya. Sidarto adalah ajudan Soekarno saat itu. Ia mengawal Soekarno sebagai presiden hanya 2 pekan, yaitu pada tanggal 6 hingga tanggal 20 Februari tahun 1967.
Dan setelah itu, kekuasaan beralih kepada Jenderal Soeharto. Di masa-masa tersebut, Sidarto tetap menjadi ajudan Soekarno meski statusnya disebut sebagai presiden nonaktif. Dan ia kerap mendampingi Soekarno dalam berbagai kegiatannya. Sidarto juga menyaksikan saat Bung Karno tidak diperbolehkan lagi masuk ke istana sekembalinya dari berkeliling Jakarta. Maka pada sekitar bulan Mei 1967, ketika itu Sidarto baru saja mendampingi Bung Karno menyantap sate ayam di pinggir pantai Tanjung Priok atau di Cilincing, Jakarta Utara. Dan sejak saat itu, Soekarno akhirnya dikenai tahanan kota dan menetap di Wisma Yaso, yang sekarang adalah Museum Satria Mandala Jakarta, hingga akhir tahun 1967. Ada juga sebagian anggapan adanya campur tangan Amerika yang menyebut-nyebut Super Semar sebagai suatu kudeta. Tuduhan bahwa surat perintah 11 Maret atau Super Semar adalah puncak dari suatu kudeta yang dilakukan Soeharto saat itu semakin jelas dengan adanya dokumen Central Intelligence Agency atau CIA, telegram rahasia dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sehari pasca Super Semar dikeluarkan, akhirnya dinyatakan Indonesia baru saja melancarkan sebuah kudeta militer atau military coup. Dalam membongkar Super Semar, sejarawan Baskara Tewardaya melampirkan telegram rahasia yang ia dapatkan saat itu, dan Amerika Serikat tidak hanya menyebut Super Semar sebagai kudeta, tapi melihat caranya yang merangkak, negeri adidaya itu menyebut Super Semar sebagai kudeta militer yang khas negeri tersebut. Bunyi dari isi telegram rahasia itu adalah, setelah lama ditunggu-tunggu, kini Soekarno telah mempertaruhkan nasibnya terlalu jauh. Rencana dia untuk menyingkirkan jajaran kepemimpinan militer saat itu dan memasukkan seseorang yang dikenal sebagai pro-komunis sebagai Menteri Pertahanan telah mendorong militer untuk memotong kekuasaannya saat itu. Menteri yang dimaksud Amerika Serikat tentunya sebagai pro-komunis adalah Majen TNI Sarbini. Dia ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menggantikan A.H. Nasution yang dikenal dekat dengan Amerika Serikat. Saat Super Semar terjadi, Nasution pun tidak menjabat apa-apa lagi. Dia lebih banyak menunggu di rumah sambil melihat dinamika politik yang terjadi saat itu. Dukungan Amerika Serikat untuk penggulingan Soekarno pun semakin jelas dengan adanya memorandum dari Deputi Asisten Khusus Bidang Keamanan Nasional Amerika Serikat, yaitu Robert Comer, kepada Presiden Lyndon Johnson. Dalam memo tersebut, Comer menyebutkan Super Semar sebagai kudeta yang sangat sukses. Memo yang dikirim sehari setelah Super Semar terjadi berbunyi, mendukung sukses, dan tidaklah sulit untuk menyadari betapa pentingnya kemenangan Angkatan Darat atas Soekarno. Meskipun Soekarno tetap dihormati sebagai simbol negara saat itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk dan jumlah sumber alam melebihi yang ada di seluruh Asia Tenggara. Selama ini, Indonesia telah siap menjadi negara komunis yang ekspansionis yang siap mengancam bagian belakang posisi Barat di Asia Tenggara. Dalam peristiwa G30S yang terjadi saat itu, Subandrio mengatakan sangat jelas Amerika Serikat takut Indonesia dikuasai oleh komunis saat itu. Wakil Perdana Menteri satu di Kabinet Wikora mengatakan ada dua proyek Amerika Serikat di Indonesia, yaitu hancurkan PKI dan gulingkan Soekarno, cetusnya. Subandrio dan sejumlah menteri yang berhaluan kiri memang banyak duduk di kabinet saat itu. Apalagi hubungan Amerika Serikat dan Soekarno terus memburuk pasca pernyataan keras Soekarno tentang penghentian bantuan dari negara adidaya tersebut ke Indonesia. Dan diucapkan "to hell with your aid", cetus Bung Karno saat itu kepada Amerika. Setelah Super Semar terbit, akhirnya PKI mulai diberangus, dan Subandrio serta 14 menteri kabinet Wikora yang loyal dengan Bung Karno pun dan berhaluan kiri ditangkap serta ditahan. Subandrio divonis hukuman mati oleh Mahkamah Militer luar biasa. Dari posisi orang nomor 2 di Republik ini, mendadak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati.
ratap Subandrio di sebuah penjara di wilayah Cimahi, Jawa Barat. Namun Subandrio akhirnya lolos dari jerat maut berkat surat Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson dan Ratu Inggris saat itu Elizabeth kepada Soeharto. Subandrio, jangan ditembak, saya tahu dia tidak terlibat dalam G30S. Demikian surat yang akhirnya membuat Subandrio tetap hidup dan menulis kesaksiannya setelah reformasi meletus. Arsip Nasional yang terus mencari keberadaan Super Semar asli. Kepala ANRI M. Asikin meyakini Super Semar asli itu benar-benar ada. Naskah asli surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar entah di mana kini berada. Namun Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI mengaku hanya menyimpan versi palsu dari Super Semar tersebut. Mungkinkah naskah asli surat perintah dari Presiden Soekarno ke Soeharto itu ditemukan? Yang jelas kami terus berupaya, kata Kepala ANRI saat itu, yaitu M. Asikin di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012. Asikin menjelaskan ANRI telah melakukan pencarian naskah asli Super Semar sejak tahun 2000 atau sejak reformasi membuka tabir kepalsuan surat yang menjadi bahan ajaran siswa-siswa pada masa Orde Baru. Terakhir, kami mewawancarai Joko Pekik dan Rewang pada tahun 2011, kata Asikin tentang mantan 2 anggota Partai Komunis Indonesia, yaitu partai yang dibubarkan Soeharto setelah menerima Super Semar. Namun menurut Asikin pada wawancara di bulan Juni dan Juli 2011 tersebut, Joko Pekik dan Rewang juga tidak tahu perihal surat tersebut. Mereka hanya mendengar saat itu soal Super Semar, soal ada tidaknya mereka tidak tahu persis, ujar Asikin. Dalam rangka mencari Super Semar pun, ANRI juga pernah menanyai keluarga Jenderal Purnawirawan M. Yusuf, yaitu salah satu petinggi Angkatan Darat saat itu yang mengantarkan Super Semar dari Soekarno kepada Soeharto. Asikin mengatakan klaim dari M. Yusuf memiliki naskah asli Super Semar tidaklah terbukti. Kepada ANRI, Andi Heri, keponakan M. Yusuf yang saat itu menjabat wakil wali kota Makassar, mengatakan keluarga kami tidak menyimpannya, dan wawancara tersebut akhirnya dilakukan pada tanggal 31 Agustus tahun 2005. ANRI juga pernah mendatangi anak Jenderal Purnawirawan Aha Nasution, namun hasilnya juga sama, nihil. Dia juga tidak tahu, kata Asikin. Secara pribadi, Asikin meyakini Super Semar asli itu benar-benar ada. Soekarno sendiri pernah mengatakannya pada pidato hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1966. Dan Pak Murdiono juga pernah mengatakan beliau melihat dan beliau meyakini ada, kata Asikin. Mungkinkah naskah asli Super Semar tersebut ditemukan? Setidaknya keyakinan Kepala ANRI bisa jadi modal untuk mencari Super Semar yang asli yang telah memberi dampak bagi kehidupan bangsa Indonesia sampai saat ini. Penemu Super Semar konon akan diberi sebuah penghargaan. Meski Undang-Undang Kearsipan mengatur ancaman pidana bagi penyembunyi arsip negara, hukuman untuk pemegang surat perintah 11 Maret atau Super Semar nampaknya tidak terlalu ketat. Bahkan Arsip Negara Republik Indonesia atau ANRI menjanjikan penghargaan bagi mereka yang mengembalikan surat sakti dari Bung Karno ke Soeharto tersebut. Ya, peraturan kan bukan untuk dilanggar, ujar Kepala ANRI M. Asikin di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2005. Asikin menjelaskan di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan juga mengatur soal penghargaan bagi mereka yang memberikan arsip negara yang bernilai sejarah tinggi, yaitu seperti Super Semar, dan kita akan gunakan cara-cara yang persuasif, ujarnya. Seperti diketahui, ancaman pidana soal kearsipan di era Soeharto sangatlah besar. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan menyatakan barang siapa dengan sengaja memiliki arsip negara dengan melawan hukum, maka akan dipenjara selama-lamanya 10 tahun penjara. Namun pada revisi terakhir undang-undang itu, yaitu UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, aturan pidana soal penyimpanan arsip negara sedikit berubah.
bagi yang memiliki arsip negara secara melanggar hukum akan dibui maksimal 5 tahun penjara. ANRI juga pernah menemui Mbak Tutup dan juga Megawati. Arsip Nasional terus berupaya mencari keberadaan naskah asli surat perintah 11 Maret tahun 66 tersebut. Saat itu lembaga ANRI pernah mewawancarai Siti Hadianti Rukmana atau Tutut dan juga Megawati Soekarno Putri perihal keberadaan Super Semar tersebut, dan mereka menanyakannya namun tidak hanya kepada keluarga pemberi namun juga pada keluarga penerima surat. ANRI juga akan mewawancarai tokoh, dan akhirnya keberadaan Super Semar asli pun masih misterius. Keberadaan naskah Super Semar ini yang asli hingga saat ini masih misterius dan belum bisa diketemukan, ujar Biner Sitompul kepada Kepala Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Kami telah melakukan pengujian terhadap 4 naskah Super Semar yang ada saat ini, namun keempat-empatnya belum ada yang asli. Dan ia menjelaskan hasil uji forensik tanda tangan pada dokumen arsip oleh Puslap 4 Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 31 Juli 2012 terkait naskah Super Semar tersebut menyebutkan tanda tangan atas nama Soekarno adalah bukan tanda tangan orisinil atau tarikan langsung, namun hasil produk cetak yang dibuat atau direkayasa. Selain itu, lambang burung Garuda maupun isi dokumen dan tanda tangan merupakan hasil produk cetak yang sama. Biner mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, ANRI dalam hal itu juga bisa memastikan apakah naskah Super Semar asli hilang atau sengaja dihilangkan. Namun diyakini naskah asli Super Semar tersebut memang benar-benar ada. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 66 yang juga menyebut soal Super Semar, dan adanya pernyataan mantan Menteri Sekretaris Negara Murdiono pada saat wawancara sejarah lisan di ANRI tanggal 26 April 2008 yang telah menyebutkan bahwa dia menyebut bahwa Super Semar tersebut memang ada ibunya. Nah guys, demikian dari bahasan tentang Super Semar kali ini. Di manakah keberadaan Super Semar yang asli tersebut sesungguhnya? Semoga saja bisa segera diketemukan dan bisa menguak semua tabir misterius yang terjadi pada sejarah kelam bangsa Indonesia saat itu. Semoga informasi ini dan juga postingan ini bermanfaat. Terima kasih menonton. Silakan jika ada yang ingin menambahkan dan berkomentar di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.